Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadir dari TI21A dengan NPM 150021046. Nah, di sini aku bakal ngejelasin lagi tentang perancangan sistem interaksi manusia dengan komputer ya. Nah, jadi yang pertama itu ada konsistensi. Konsistensi itu ada 3. Konsistensi internal 1, artinya penggunaan konsisten pada hal seperti format perintah, simbol, posisi objek, kotak-kotak dialog, dan lain-lain dalam sebuah aplikasi yang diberikan. Nah, contohnya, semua kotak dialog harus mempunyai tombol cancel atau OK pada posisi yang relatif sama pada setiap kotak. Nah, hal-hal serupa yang harus diperhatikan kembali secara konsisten yaitu adalah tombol-tombol dan kotak-kotak radio. Nah, 2, sebentar, nyalain dulu biar kalian bisa lihat PowerPoint. Ada kan? Nah, yang kedua ya, lanjut. Konsisten eksternal, yaitu konsisten antara perangkat lunak pada jalur yang diberikan. Nah, contohnya tampilan, fungsi, posisi menu. Nah, dalam semua aplikasi menggunakan icon yang sama untuk sebuah teks dalam semua aplikasi. Biar gak bingung, konsisten kan? Nah, ketiga, konsisten dunia nyata. Contohnya, menggunakan icon yang tampak sama untuk membayangkan apa yang terlihat dalam dunia nyata. Contohnya, yaitu penggunaan simbol-simbol seperti icon. Nah, selanjutnya ada kesesuaian dengan harapan pengguna. Nah, sebagai contoh, program word processor mencoba untuk membuat tampilan ini layaknya seperti keinginan pengguna dalam mencetak dokumen. Jadi pokoknya harus sesuai dengan penggunanya pengen kayak gimana kan. Nah, gitu. Yang selanjutnya, fleksibel dan terkontrol. Nah, contohnya penyediaan clear icon dan online help untuk pengguna baru biar nggak bingung. Jadi bisa nanya langsung situ, bisa ada keterangan buat bikin apa biar tahu gitu kan orang baru. Nah, kalau ada lagi bikin dan keyboard shortcut untuk pengguna yang sudah jago. Ya kalau udah jago mah tinggal pencet keyboard, udah tahu di mana letak ini buat apa. Terus interface harusnya didesain sehingga user yang berpengalaman tidak perlu melewati tutorial. Nah, tutorial itu khusus buat pemula aja. Jadi yang jagoan nggak usah. Nah, terus ada selanjutnya susunan yang benar. Interface bisa mungkin tidak terlalu banyak fitur karena nantinya akan membuat pengguna jadi bingung. Nah, jadi lebih baik simple tapi berfungsi dengan baik, bisa jalan dengan baik, dikerjakan dengan baik gitu. Nah, terus ada feedback yang informatif dan berkesinambungan. Dalamnya itu ada 3. Lexical feedback. Umpan balik ini adalah sistem yang mengindikasikan terima pesan, tetapi tidak ada perubahan yang telah dibuat di bawah pengaruh dari sistem. Contoh, daftar nama yang telah diblok ketika kursor berubah bentuk dari tool yang ada. Nah, gitu ya. Synthetic feedback yang kedua. Umpan balik ini adalah umpan balik yang membutuhkan lebih sedikit percakapan dengan pengguna, tapi masih tidak memberi isyarat dasar perubahan dalam sistem. Nah, sebagai contoh, informasi mengenai submenu tanpa menu utama atau fakta bahwa menu tidak aktif ketika kotak dialog tidak aktif. Itu synthetic feedback. Terus yang ketiga ada semantic feedback. Apa sih itu? Nah, sistem ini dalam kutip pesan diterima dan dijalankan. Nah, untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan fundamental yang terstruktur dalam dokumen. Sebagai contohnya, ketika Anda memindahkan icon, Anda dapat melihat posisi yang baru. Terus, mengubah font style. Fontsnya jadi beda bentuknya, terus ukurannya juga beda. Nah, itu adalah semantic feedback. Nah, selanjutnya ada pencegahan dan perbaikan kesalahan. Dibutuhkan pengendalian terhadap kesalahan-kesalahan.
yang disebut error handling. Nah, apa sih error handling? Yaitu merupakan suatu sistem penanganan kesalahan oleh komputer terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Jadi kalau kita salah ngetik atau apa, nanti dikoreksi sama komputernya gitu. Terus selanjutnya ada dukungan dan dokumentasi pemakai. Ada 3 nih. Pengajaran langkah-langkah untuk pemula. Jadi harus ada tutor decknya dulu, tutor kan. Nah, kalau buat pemula, selanjutnya itu ada lembaran rujukan perintah. Dalamnya ada daftar isi, contohnya tuh kan perintah, map, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada kartu petunjuk singkat dan cepat. Jadi misalkan kita pencet ada ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, nah gitu. Terus selanjutnya ada kejelasan visual secara logik dan relevan. Ada 2, elemen-elemen seperti icon, tombol, dan lain-lain digunakan untuk menghemat waktu pengguna. Jadi makanya ada icon itu biar cepat nyetek, ini apa, buat apa ini tek, tinggal pencet-pencet. Nah gitu. Terus yang kedua, budaya barat menulis dari kanan ke kiri, budaya lain bisa dimulai dari kiri ke kanan. Jadi itu bebas ngikutin mana. Budaya barat kan dari kanan ke kiri, kalau budaya lain bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke bawah gitu kan. Nah terus 2 terakhir ini adalah pendapat mungkin ya, pendapat saya pribadi. Jadi saran umum menurut saya, jika kita ingin membuat interface atau antarmuka, sebisa mungkin menarik dan mudah digunakan pengguna. Dan pengguna akan memberi feedback baik pada sistem kita atau interface kita yang sudah kita buat. Nah kesimpulannya, dari semua rancangan sistem di atas kan kita bisa lihat tuh, itu kan rumit di atas kan. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, belajarlah dan pahami semua sistem di atas agar kita bisa buat interface semenarik mungkin, sebagus mungkin. Sama nanti kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, kita juga bisa jelasin kan, jadinya bisa tahu gitu. Nah tapi menurut saya ini kalian dalamin kalau kalian minat. Kalau nggak minat mah nggak usah didalamin, asal tahu dan bisa aja. Jadi misalkan nanti ada yang nanya, oke, bisa gini gitu. Jadi intinya ya pahami dan pelajarilah sistem ini karena cukup rumit. Nah, sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.